Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Sistem Manufaktur di Praktikum Assembly and Balancing pada mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi yang kedua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai intro atau awalan dari Assembly and Balancing, serta saya akan menjelaskan mengenai metode yang pertama, yaitu Kilbride-Webster Heuristic. Oke, langsung saja kita langsung ke next slide untuk penjelasannya. Namun sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dari Assembly and Balancing ini sendiri. Yang pertama, praktikan dapat memahami konsep dan teori penyeimbangan lini perakitan. Yang kedua, praktikan dapat menganalisis keseimbangan lini produksi. Yang ketiga, praktikan dapat menilai dan merencanakan efisiensi lintasan produksi. Dan yang terakhir, praktikan dapat menentukan perhitungan waktu siklus, efisiensi, dan efektivitas dalam produksi produk pada suatu lintasan produksi. Selanjutnya, outline dari materi ini yang pertama, ada definisi dari Assembly and Balancing. Yang kedua, terminologi dari Assembly and Balancing. Yang ketiga, parameter-parameter yang digunakan dalam Assembly and Balancing. Yang keempat, ada metode dari Kilbride dan Webster Heuristic. Yang kelima, ada studi kasus menggunakan metode Kilbride and Webster Heuristic. Dan yang terakhir adalah perhitungan metode Kilbride-Webster Heuristic menggunakan Microsoft Excel. Baik, untuk yang pertama, definisi Assembly and Balancing. Jadi, Assembly and Balancing atau yang disingkat dengan ALB itu merupakan keseimbangan lini atau line balancing yang merupakan suatu metode penugasan beberapa pekerjaan yang urut yang saling berkaitan pada suatu lintasan produksi sehingga terdapat kesamaan waktu penyelesaian pada setiap stasiun kerja. Nah, jadi pada Assembly and Balancing ini nanti akan dibentuk suatu stasiun kerja, beberapa stasiun kerja yang mana itu akan berurutan dan akan mengerjakan perakitan suatu produk. Nah, line balancing ini sendiri memiliki tujuan, yaitu untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimumkan waktu menganggur atau idle time. Jadi di sini kita akan mengecilkan atau bahkan meminimalisir waktu menganggur sehingga nanti waktu menganggur itu akan sedikit dan akan meningkatkan produktivitas dari lini perakitan tersebut. Kemudian di sini ada terminologi Assembly and Balancing. Nah, di sini saya akan jelaskan secara singkat. Namun jika teman-teman ingin mengetahui yang lebih lengkap, lebih komplit, itu ada pada modul yang sudah disediakan. Untuk yang pertama, ada precedence diagram. Nah, precedence diagram ini merupakan sebuah representasi grafik atau tabel dari struktur operasional yang terdiri dari proses seperti urutan peristiwa dan hubungan operasional yang ada. Kemudian yang kedua ada elemen kerja. Nah, elemen kerja sendiri merupakan pekerjaan yang harus dikerjakan dalam suatu kegiatan perakitan. Yang ketiga ada stasiun kerja. Nah, di awal tadi saya sudah menyebutkan stasiun kerja. Stasiun kerja itu sendiri merupakan sebuah area, tempat, atau lokasi di mana aktivitas produksi akan dilaksanakan. Dan yang keempat, ada waktu siklus atau cycle time, yaitu interval waktu antara komponen keluar dan masuk dari lintasan produksi, atau waktu untuk menyelesaikan satu unit produk mulai dari awal hingga akhir. Nah, kemudian di sini ada parameter-parameter yang digunakan dalam perhitungan Assembly and Balancing. Yang pertama, ada yang namanya balance delay. Nah, balance delay ini merupakan rasio antara waktu idle time dalam lini perakitan dengan waktu yang tersedia. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat teman-teman di modul juga sudah ada. Di sini saya akan jelaskan secara singkat. Untuk rumusnya adalah balance delay itu K atau jumlah kelas dikali dengan cycle time. Kemudian dikurangi jumlah dari waktu operasionalnya dibagi dengan jumlah kelas dikali dengan cycle time dikali dengan 100% di akhir. Jadi untuk hasilnya nanti adalah persentase ya teman-teman. Kemudian di sini ada line efficiency, yaitu merupakan rasio antara waktu yang digunakan dengan waktu yang tersedia. Untuk rumusnya sendiri adalah jumlah dari waktu stasiun kerja
dibagi dengan jumlah kelas dikali dengan cycle time, dan di akhir dikali dengan 100%. Jadi, untuk balance delay dan line efficiency ini bentuknya adalah persentase di akhir. Kemudian ada idle time atau waktu menganggur selama jam kerja atau ketika lini produksi tersebut berjalan. Untuk rumusnya sendiri adalah IT atau idle time sama dengan jumlah kelas dikali dengan waktu stasiun kerja yang terbesar. Nah, ini diperhitungkan dulu, kemudian dikurangi dengan jumlah dari waktu operasionalnya. Untuk hasilnya sendiri nanti adalah berupa waktu ya teman-teman, bisa menit atau bisa detik. Kemudian yang terakhir ini adalah smoothness index, atau ada juga yang menyebutkan bahwa ini namanya smoothing index. Itu merupakan sebuah waktu tunggu yang diperlukan bagi sebuah lintasan produksi untuk memproduksi sebuah produk. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah SI atau smoothness index sama dengan akar dari jumlah, nah ini kurung waktu stasiun terbesar dikurangi waktu stasiun di stasiun tersebut. Nah, ini dikuadratkan dan diakar nanti. Nah, untuk rumus-rumus ini nanti akan saya jelaskan di perhitungan pada Excel. Jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk menyelesaikannya bagaimana caranya. Baik, untuk parameter assembly and balancing terdapat 4, ada balance delay, line efficiency, idle time, dan smoothness index. Kemudian, setelah kita mengetahui parameter-parameter yang ada, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode yang pertama, yaitu metode Gilbridge-Wester heuristic. Nah, untuk definisinya sendiri, Gilbridge-Wester heuristic merupakan salah satu metode pengoptimalan line balancing atau lini perakitan dengan sistem heuristik. Nah, sistem heuristik itu adalah di mana kita akan melakukan perhitungan berulang-ulang lebih dari satu kali untuk menghasilkan suatu perhitungan yang optimal atau hasil yang optimal, paling baik, terbaik. Nah, sehingga pada metode ini nanti tidak akan dihitung melalui satu percobaan saja, namun bisa lebih dari satu percobaan. Nah, kemudian pada metode ini akan dilakukan pengelompokan berdasarkan waktu siklusnya atau cycle time-nya. Nah, waktu operasi pada masing-masing elemen kerja tersebut tidak boleh melebihi waktu siklus yang ditentukan. Kemudian, nantinya masing-masing elemen kerja tersebut akan membentuk beberapa stasiun kerja sesuai dengan perhitungannya. Nah, untuk contoh perhitungannya nanti juga akan saya jelaskan di sesi Microsoft Excel. Nah, kemudian setelah saya menjelaskan mengenai definisi dari metode tersebut, mungkin teman-teman masih pada bingung ya untuk penerapannya bagaimana. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai case study atau studi kasus sebelum kita masuk ke perhitungan Microsoft Excel. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini adalah precedence diagram yang sudah saya jelaskan pada di awal tadi yang mengenai terminologi dalam assembly line balancing. Nah, di sini pada kasus ini akan dilakukan penyimbangan lini perakitan dengan jam kerja efektif per hari yaitu 8 jam atau 480 menit atau 28.800 detik. Nah, kemudian terdapat 53 produk yang harus diproduksi per hari. Nah, berikut merupakan precedence diagram dari perakitan produk X-nya ini sini. Nah, di sini bisa lihat ya teman-teman, untuk acuannya seperti ini. Nah, nanti akan saya jelaskan juga bagaimana cara membuat dari precedence diagram ini. Nah, untuk sekarang teman-teman harap untuk mengingat ada jam kerjanya berapa, kemudian produk yang harus dihasilkan itu berapa. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke perhitungan dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi perhitungan metode Gilbridge-Wester heuristic menggunakan Microsoft Excel. Nah, tadi kita akan langsung saja untuk masukkan inputnya. Yang pertama, ada jam kerja per hari dan jumlah produk yang akan diproduksi per harinya. Nah, di sini saya akan menggunakan satuan menit. Jadi, selama perhitungan assembly line balancing ini, teman-teman tidak hanya akan menemukan dengan satuan menit, bisa jadi detik ataupun yang lain. Nah, itu tinggal disesuaikan saja. Kemudian di sini karena saya akan menggunakan menit, maka untuk 8 jam kita akan jadikan di menit, yaitu rumusnya adalah sama dengan 8 dikali dengan 60, karena 1 jamnya 60 menit. Kita enter.
dan hasilnya adalah 480 menit. Kemudian untuk input yang kedua, itu ada D atau jumlah produk yang akan diproduksi per hari. Nah, itu teman-teman ingat, yaitu adalah 53 unit. Nah, kemudian di sini ada CT atau cycle time. Nah, di sini akan ada tambahan yaitu penugasan elemen kasus. Jadi, teman-teman nanti akan mendapatkan predesesor, elemen kerja, dan waktunya atau TI-nya. Nah, jadi di sini akan saya contohkan. Di sini saya sudah mempunyai elemen, beberapa elemen, waktu, dan predesesornya. Nah, kita diminta mencari kolom atau jumlah workstation, kolom jumlah, dan hasil kumulatif dari kolom jumlah ini. Kemudian nanti akan kita rangkum, akan kita kelompokkan pada di kolom ini atau kotak ini. Nah, kemudian nanti terakhir kita akan menentukan parameter dan nilainya sesuai dengan rumus yang ada, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan langsung saja, setelah kita menentukan inputnya, T dan D-nya, kita akan melihat ke waktunya. Nah, di sini ada batasan waktu siklus, teman-teman. Batasan waktu siklus ini digunakan untuk menentukan cycle time atau CT-nya. Cara bagaimana? Di sini ada rumusnya yaitu TI max lebih dari sama dengan cycle time kurang dari sama dengan T per D. Nah, TI max ini kita bisa dapatkan dari TI di sini di penugasan elemen kasus. Nah, artinya TI max artinya adalah waktu yang paling besar di antara waktu-waktu ini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka yang terbesar adalah 5. Nah, karena ini ada 2, maka kita hanya pilih salah satu saja. Jadi kita tulis saja di sini langsung adalah 5. Nah, kemudian di sini adalah CT-nya dan di sini adalah T per D-nya, yaitu jam kerja per hari dibagi dengan jumlah produk yang akan diproduksi per hari. Ini kita tulis sama dengan T-nya sekian dibagi dengan 53. Dan ketemunya adalah 9,056604. Nah, ini digunakan untuk apa? Jadi, teman-teman, setelah ini kita akan menentukan CT-nya atau cycle time-nya. Nah, di sini untuk di awalan atau bisa kita sebut dengan inisial atau istilahnya masih di awal perhitungan, itu kita sebut dengan CT inisial. Nah, CT inisial ini kita akan menggunakan TI max-nya yaitu 5. Kita tulis CT inisialnya sama dengan 5. Nah, jadi untuk waktu siklus atau cycle time-nya pada perhitungan yang pertama ini kita menggunakan 5. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan kelasnya atau K atau jumlah workstation-nya yang akan kita gunakan nanti. Caranya adalah sebelumnya kita akan menghitung terlebih dahulu jumlah dari waktu TI-nya. Ini kita jumlahkan menggunakan rumus sum. Kita enter dan totalnya adalah 32 menit ya, teman-teman. Nah, kemudian kita langsung saja untuk rumus dari K sendiri itu adalah sama dengan jumlah total waktu dibagi dengan CT inisial yaitu 5. Hasilnya adalah 6,4. Nah, di sini teman-teman ingat bahwa untuk jumlah workstation itu harus bulat. Kan tidak mungkin ya apabila jumlah stasiun kerja itu adalah 5,5, 6,4, atau bahkan yang berkoma-koma. Karena tidak mungkin stasiun kerja itu dibagi menjadi beberapa bagian. Maka dari itu kita harus membulatkan jumlah kelasnya ini. Caranya adalah kita tulis rumusnya sama dengan round up kurung buka. Kemudian kita pilih 6,4 dan di sini saya memiliki titik koma. Jadi tergantung dari device teman-teman ya, bisa titik koma ataupun koma. Nah, di sini titik koma 0. Kita kurung tutup dan kita enter. Dan untuk kelasnya atau jumlah workstation yang akan kita tentukan nanti yaitu berjumlah 7 stasiun kerja. Setelah kita menentukan jumlah kelas atau jumlah workstation yang akan kita gunakan, yaitu berjumlah 7 workstation atau 7 kelas. Nah, langkah berikutnya, kita akan melakukan pengelompokan terhadap beberapa elemen kerja ini dari 1 hingga 10
menjadi 7 workstation atau 7 kelas. Nah, caranya adalah di sini kita akan fokus ke elemen kerja dan waktunya. Nah, di sini cara menentukannya, cara mengelompokkannya itu sesuai dengan materi yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu kita melihat waktu dari masing-masing elemen kerja ini, dia tidak boleh lebih dari CT inisialnya. Nah, caranya bagaimana akan saya jelaskan. Cara pembuatan workstation, 7 workstation ini di elemen kerja 1 hingga elemen kerja 10. Nah, untuk yang pertama kita melihat ke bagian kolom. Nah, kolom ini bisa kita sebut juga dengan workstation, teman-teman. Jadi sama aja kolom dan workstation atau kelas itu sama saja. Nah, di sini kita fokus ke elemen kerja yang pertama. Elemen kerja pertama, dia memiliki waktu berjumlah 5 menit. Nah, sesuai di awal, bahwa waktu itu tidak boleh lebih dari CT inisial, agar dia dapat membentuk satu workstation. Nah, artinya, elemen kerja pertama ini, dia akan menjadi satu workstation atau satu stasiun kerja, karena waktunya sama dengan CT inisial. Nah, kemudian kita lihat nih ke elemen kerja yang kedua. Dia juga sama, memiliki waktu 5 menit. Nah, 5 menit ini sama dengan CT inisial. Nah, maka dari itu dia akan menjadi stasiun kerja kedua. Nah, kemudian kita masuk lagi ke sini. Elemen kerja yang ketiga. Di elemen kerja yang ketiga ini, dia memiliki waktu berjumlah 3 menit. Nah, di sini 3 menit itu kan kurang dari CT inisial ya, yaitu 5 menit. Maka dari itu, kita bisa lanjut ke elemen kerja yang keempat. Nah, kebetulan elemen kerja yang keempat ini memiliki waktu berjumlah 3 menit juga. Nah, maka dari itu, karena tadi yang atas ini juga belum lebih dari 5, kita jumlahkan yang bawah, yaitu 3 ditambah 3. Itu sama dengan 6. Nah, namun di sini, karena 6, elemen kerja 3 dan 4 itu memiliki waktu 6 menit, dia kan lebih dari CT inisialnya. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Maka dari itu, kita akan jadikan elemen kerja yang ketiga ini menjadi satu workstation, yaitu workstation ketiga. Nah, kenapa? Akan saya ulang lagi, karena 3 dan 4 itu memiliki waktu 6 menit, dan itu tidak boleh, teman-teman. Harus kurang, tidak boleh lebih dari CT inisialnya. Nah, agar lebih paham, akan saya lanjutkan lagi. Karena tadi elemen kerja ketiga sudah digunakan menjadi workstation ketiga atau stasiun kerja ketiga, kita lanjut ke elemen kerja keempat. Nah, di sini elemen kerja keempat memiliki waktu 3 menit. Kurang dari 5 menit, yaitu CT inisialnya. Kita lanjut ke elemen kerja kelima. Nah, di elemen kerja kelima ini, dia memiliki waktu 2 menit, teman-teman. Nah, maka kita jumlahkan elemen kerja keempat dan elemen kerja kelima, yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, kebetulan itu sama dengan CT inisial. Maka dari itu, elemen kerja keempat dan elemen kerja kelima kita akan satukan, yaitu menjadi workstation atau stasiun kerja keempat. Nah, kita cek lagi nih, karena ini sudah kita jadikan satu workstation. Kita lihat lagi ke bagian elemen kerja ke-6. Elemen kerja ke-6, dia memiliki waktu 4 menit. Nah, ini bisa lanjut ke bawah karena dia kurang dari 5. Kita masuk ke elemen kerja ke-7, dia memiliki waktu 1 menit. Nah, maka dari itu, elemen kerja ke-6 dan ke-7 kita jumlahkan, yaitu 5. Dan sama dengan CT inisial. Maka kita bisa masukkan ke sini. Kita gabungkan elemen kerja ke-6 dan ke-7 menjadi workstation ke-5 atau stasiun kerja ke-5. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat lagi. Di sini ada elemen kerja ke-8 memiliki waktu 4 menit dan elemen kerja ke-9 memiliki waktu 1 menit. Dan ini jika kita jumlahkan berjumlah 5 sama dengan CT inisial, maka dari itu kita jumlahkan atau kita gabungkan elemen kerja ke-8 dan ke-9 menjadi satu workstation, yaitu workstation ke-6. Dan yang terakhir, karena elemen kerja ke-10 ini hanya memiliki waktu 4 menit, maka dari itu ini akan menjadi stasiun kerja ke-7. Gitu, teman-teman, dalam bantuan bagaimana sih caranya untuk mengelompokkan masing-masing elemen kerja ini menjadi 7 kolom, 7 kelas atau 7 workstation. Nah, selanjutnya di sini ada kolom jumlah. Nah, ini yang menjadi satu, ini kita satukan terlebih dahulu seperti ini. Ini kita satukan, kemudian yang ini kita satukan juga. Nah, ini juga kita satukan juga.
karena dia sudah menjadi satu stasiun kerja ya teman-teman, diingat. Nah, kemudian kita akan masuk ke kolom jumlah atau jumlah waktu yang pada masing-masing stasiun kerja. Nah, di sini untuk stasiun kerja yang pertama atau kolom pertama memiliki waktu 5 menit. Maka dari itu kita tulis saja di sini 5. Nah, kemudian di sini juga waktunya 5 menit karena workstation 2 cuma 1 yaitu 5 menit. Di workstation ketiga itu juga waktunya 3 menit juga. Kita tulis 3. Nah, di sini karena di sini ada 2 elemen kerja dan 2 waktu, kita tinggal jumlahkan saja. Yaitu sum di sini. Nah, atau jika teman-teman sudah tahu penjumlahannya tidak usah pakai rumus, tidak masalah. Di sini juga sama, ada 2 waktu, 2 elemen kerja yaitu 4 tambah 1 sama dengan 5. Dan di sini juga sama, ada 5 dan sini adalah 4. Nah, jadi ini untuk jumlah waktu dari masing-masing stasiun kerja, teman-teman. Ini kita jumlahkan, jangan lupa agar kita pastikan nih sudah benar belum. Jadi untuk waktu T ini waktu operasi, waktu kolom jumlah, dan nanti di sini ada waktu kumulatifnya itu harus 32, teman-teman. Kalau lebih ataupun kurang berarti ada yang salah dari perhitungannya. Kemudian di sini ada waktu kumulatif, kita langsung saja. Kalau kumulatif itu kan penjumlahan keseluruhan ya, teman-teman. Berarti kita di awal ini tulis saja 5. Kemudian di sini juga kita tulis 5 ditambah dengan 5 sini. Kemudian sini adalah 10 tambah 3. Jadi di sini kita belajarnya pelan-pelan saja agar teman-teman paham. Di sini 13 ditambah dengan 5. 18 ditambah dengan 5 juga. 23 ditambah dengan 5. Dan yang terakhir 28 ditambah 4. Nah, pastikan total yang waktu ini, kolom jumlah yang ini, dan waktu kumulatif yang ini itu memiliki waktu yang sama ya teman-teman, yaitu berjumlah 32 menit. Baik teman-teman, setelah kita menentukan penugasan elemen kasus, yaitu mengelompokkan elemen kerja ini menjadi 7 kelas, 7 workstation, selanjutnya kita akan merangkum atau mengelompokkan lagi, mengkerucutkan lagi workstation tersebut dan menghitung waktu-waktunya. Nah, kita akan masuk ke kolom yang bagian sini, atau istilahnya sesi yang bagian sini ya teman-teman. Di sini ada WS atau workstation. Berarti kita tulis ada berapa workstation di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita langsung tulis saja 1, 2, dan kita tinggal tarik. Nah, kemudian ST itu adalah station time. Jadi itu adalah waktu masing-masing stasiun kerja. Nah, ini bisa kita lihat untuk WS pertama atau workstation pertama itu memiliki waktu yaitu berjumlah 5. Kemudian yang workstation kedua juga 5. Workstation ketiga itu adalah berjumlah 3. Kemudian workstation keempat itu memiliki waktu 5. Workstation kelima memiliki waktu 5 juga. Workstation keenam dia juga memiliki waktu 5. Dan yang terakhir, workstation ke-7 atau stasiun kerja ke-7 memiliki waktu 4. Ini kita jumlah agar kita pastikan apakah sudah benar atau belum. Dan ternyata sudah benar, yaitu jumlahnya adalah 32. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung delay of station time. Nah, itu rumusnya adalah STI max dikurangi STI. Yaitu STI max adalah waktu stasiun kerja terbesar di sini. Jadi kita lihat di sini ada waktu stasiun kerja terbesar dikurangi dari masing-masing waktu stasiun kerjanya. Nah, contohnya adalah ini kita tulis sama dengan. Nah, di sini waktu yang paling besar di sini adalah 5 ya, teman-teman. Karena semua banyak 5, di sini 5, 5, 5, kita pilih yang paling atas saja. Bebas, teman-teman. Nah, di sini STI max ini kita hitung berulang-ulang, maka dari itu kita tulis F4 di sini untuk melock atau menguncinya agar nanti dia tidak turun ke bawah, teman-teman. Ini kita kurang dari masing-masing stasiun kerja atau waktu stasiun kerjanya. Berarti kita tulis di sini 5. Jadi waktu yang terbesar di sini, waktu yang paling besar itu kita F4, kita kunci dikurangi STI-nya atau masing-masing waktu stasiun kerjanya. Ini kita enter aja. Dan hasilnya adalah 0. Artinya delay of station time-nya itu 0, tidak ada delay. Kemudian kita langsung aja tarik ke bawah. Maka
otomatis akan mengikutinya. Bisa dilihat tadi yang kita lock itu tetap berdiri di sini atau tetap diam di sini, dan yang merah akan turun seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita kuadratkan ya, teman-teman. Jadi di sini kita kuadratkan sama dengan sini. Kita pilih yang 0 di sini. Kemudian kita pilih yang di sini ada tanda panah ke atas dan kita tulis 2. Nah, ini tinggal kita tarik saja. Nah, kemudian di sini jangan lupa kita sum juga. Seperti ini. Nah, untuk yang ini kita nanti akan menggunakan yang bagian kuadrat di sini ya, teman-teman, untuk menghitung smoothing indeksnya. Oke, setelah kita menghitung pengelompokan lagi nih secara mengkerucut, kita akan langsung menuju ke parameternya. Jadi untuk langkah menuju terakhir ini, kita akan menghitung beberapa sih efisiensi lainnya, berapa smoothing indeksnya, balance delay-nya, dan idle time-nya. Nah, untuk masing-masing penjelasan itu sudah kita jelaskan di awal, dan di modul juga ada, bisa teman-teman baca. Namun di sini akan kita jelaskan rumus-rumusnya, teman-teman. Nah, di sini untuk membantu, mungkin teman-teman nanti pada saat mengerjakan studi kasus bisa mengcopy atau ibaratnya screenshot jumlah-jumlah waktunya atau rumus-rumusnya bagaimana gitu, agar teman-teman tidak lupa. Nah, di sini akan saya kasih contoh. Di sini efisiensi line atau line efisiensi itu sama ya, teman-teman. Nah, ini rumusnya, kita langsung saja. Itu kita tulis sama dengan, yaitu jumlah waktu operasionalnya, yaitu 32. Kemudian dibagi dengan K atau kelasnya. Di sini ada kelas. Kita kurung buka kelas. Kemudian dikali dengan cycle time-nya, yaitu 5. Kita kurung tutup. Dan di akhir kita kalikan dengan 100%, teman-teman. Dan hasilnya adalah 91%. Jadi diingat-ingat, ini saya ulangi lagi, yaitu bisa dilihat dari rumusnya ini, jumlah dari waktu operasional yaitu 32 dibagi dengan K atau kolom atau jumlah kelasnya yaitu 7 dikali dengan cycle time-nya, waktu siklusnya berjumlah 5, dan dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 91%. Nah, kemudian di sini ada smoothness index-nya. Rumusnya adalah, karena ini akar, maka kita pakai SQRT. Kemudian STI max min STI kuadrat. Nah, kita sudah menggunakan di sini, sudah kita buat sini. Kita tinggal menggunakan yang di bagian sini saja, yaitu 5. Ini kita kurung tutup, kita enter. Hasilnya adalah 2,23 sekian. Ini untuk smoothness index-nya. Nah, kemudian di sini ada balance delay, teman-teman. Nah, balance delay ini rumusnya adalah cukup panjang. Bisa dilihat ya, sini ada K dikali CT min jumlah dari waktunya dibagi dengan K dikali CT dikali 100%. Nah, jika kita terapkan di Excel, itu kita kurung buka 2 kali. Kemudian kita lihat nih, K atau jumlah kelasnya, yaitu 7, kita pilih. Dikali dengan cycle time-nya, yaitu berjumlah 5. Kemudian kita kurung tutup. Nah, di sini kita lihat kita kurangi dengan jumlah waktu operasionalnya, yaitu kita kurung buka terlebih dahulu dan kita pilih 32. Kita kurung tutup 2 kali. Kemudian kita akan masuk ke bagian bawah, yaitu kita bagi dengan K juga dengan jumlah kelasnya, yaitu 7, dikali dengan cycle time-nya, yaitu 5. Kemudian kita kurung tutup dan kita kalikan 100%. Hasilnya adalah sama dengan 9%. Nah, sebenarnya untuk balance delay ini bisa teman-teman gunakan rumus, yaitu 100% dikurangi efisiensinya lainnya, yaitu 91, sama dengan 9 juga sama. Namun untuk rumus yang paten, yang asli menurut jurnal dan berbagai paper, yaitu menggunakan rumus yang ini saja. Jadi kita sarankan untuk teman-teman nanti menggunakan rumus yang ini, gitu ya teman-teman, agar lebih jelas, lebih benar gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada idle time atau waktu menganggurnya. Rumusnya adalah ini sama dengan, kita kurung buka,
jumlah kelas kita kalikan dengan STI max-nya atau waktu dari kolom jumlah waktu stasiun kerja yang terbesar. Kita pilih 5, kemudian kurung tutup dan kita kurangkan dengan jumlah dari waktu operasionalnya yaitu 32. Kita enter. Dan waktu menganggurnya adalah 3 menit. Jadi begitu teman-teman untuk penghitung dari parameternya ini. Kemudian, setelah kita menentukan parameternya yang ada di sini tadi untuk langkah akhiran, di sini saya akan menjelaskan juga bagaimana cara membuat precedence diagram atau diagram alirnya, teman-teman. Nah, untuk langkah pertama, teman-teman bisa membuat kotak seperti ini ya. Nah, untuk WS ini itu adalah workstation. Jadi ini itu tergantung dari jumlah workstation yang sudah teman-teman buat. Ya, karena tadi kita membuatnya menjadi 7 workstation, artinya di sini akan ada 7 kotak. Nah, di sini akan kita gunakan atau kita tempatkan nanti adalah representasi diagram-diagramnya. Nah, untuk langkah pertama, kita cek dulu nih, atau kita lihat yang akan kita fokuskan itu adalah dari sini. Ada dari predecessor, kolom, elemen kerja, dan waktunya. Nah, di sini teman-teman mungkin ada yang bertanya, apa sih Kak predecessor itu? Nah, jadi predecessor itu adalah elemen kerja yang dikerjakan sebelum elemen kerja selanjutnya, teman-teman. Nah, sebagai contoh, di sini kan ada elemen kerja pertama. Nah, karena dia elemen kerja pertama, maka kita tidak memiliki elemen kerja sebelumnya atau tugas sebelumnya. Maka dari itu dia merupakan elemen kerja yang pertama. Nah, kemudian jika kita melihat ke elemen kerja yang kedua, dia memiliki predecessor yaitu 1. Artinya, sebelum kita mengerjakan elemen kerja yang kedua, kita sudah harus selesai menyelesaikan tugas di elemen kerja yang pertama. Gitu ya, teman-teman. Sama aja juga yang ketiga, kita harus menyelesaikan elemen kerja yang ke-1 dan kedua juga gitu, teman-teman. Nah, kita langsung aja di sini untuk membuat diagramnya atau representasinya. Kita menggunakan shape, teman-teman. Kita menggunakan bulat saja ya, agar lebih enak dibaca nantinya. Untuk shape fill-nya kita pilih no fill dan shape outline-nya kita pilih hitam. Nah, di sini untuk tulisannya kita juga hitam juga. Nah, seperti ini. Kita kecil saja, teman-teman. Nah, di sini kita tulis 1. Kenapa kita tulis 1 di sini? Ini melambangkan atau istilahnya yang bagian bulatnya ini itu melambangkan elemen kerjanya. Di kolom 1 atau di WS1 dia memiliki elemen kerja yang pertama. Maka dari itu kita tempatkan diagram ini di WS1. Nah, jadi sekarang kita akan menempatkan elemen kerja dulu, teman-teman. Kita tulis di sini di WS2 itu ada elemen kerja kedua, berarti kita tulis 2 seperti ini. Di workstation ketiga dia memiliki elemen kerja ketiga, terus 3. Di elemen kerja keempat dia memiliki di workstation keempat, mohon maaf, dia memiliki elemen kerja 4 dan 5. Berarti kita double di sini. Kita urutin aja seperti ini, teman-teman. Nanti kita tinggal buat arah panahnya atau diagramnya. Nah, di sini juga sama 4 dan 5 di elemen kerja kelima atau WS5 dia memiliki waktu atau memiliki elemen kerja yaitu 6 dan 7. Terus di sini 6 dan 7, teman-teman. Dan WS ke-6 atau waktu workstation ke-6 dia memiliki elemen kerja yaitu 8 dan 9. Ini kita tulis di sini 8 dan 9. Dan yang terakhir, WS7 atau workstation ke-7, dia memiliki elemen kerja ke-10. Salah, karena hanya 1 aja. Nah, setelah kita menentukan diagram ini yang melambangkan elemen kerja, selanjutnya kita akan membuat arah panahnya, teman-teman. Nah, kita lihat lagi nih, kita akan melihat elemen kerjanya dan predecessornya sekarang. Untuk elemen kerja pertama, dia tidak memiliki predecessor, artinya dia berdiri sendiri. Maka kita tinggal taruh aja dia di sini 1. Nah, kemudian kita lihat lagi nih di sini. Elemen kerja kedua dia memiliki predecessor yaitu 1. Artinya elemen kerja kedua ini yang di sini harus bisa dikerjakan apabila tugas di elemen kerja pertama itu sudah selesai. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan tanda panah seperti ini. Kita akan buat di sini. Artinya, elemen kerja yang pertama ini atau elemen kerja yang kedua itu menuju ke yang pertama. Jadi bisa dibilang kayak gini.
yang pertama seperti ini kita taruh di sini dan dia akan menuju ke bagian yang kedua seperti ini teman-teman. Jadi arahnya itu bisa dari sini, elemen kerja pertama di arahnya kedua, atau elemen kerja kedua ini dia memiliki hubungan yang sebelumnya itu adalah elemen kerja yang pertama seperti ini. Kemudian kita lihat lagi nih di sini. Di sini ada elemen kerja yang ketiga ya teman-teman. Elemen kerja ketiga dia memiliki predesesor yaitu 1 dan 2. Nah, artinya elemen kerja ketiga ini bisa kita kerjakan apabila elemen kerja yang pertama dan yang kedua ini sudah selesai. Nah, maka dari itu kita tinggal membuat tanda panah lagi. Artinya, sebentar dari sini. Nah, artinya dari elemen 1, 2 dia akan menuju ke bagian ketiga seperti ini. Nah, ini kita rapikan nanti di akhir. Kemudian kita akan lihat ke bagian sini teman-teman. Di sini ada elemen kerja keempat. Nah, elemen kerja keempat ini ternyata dia memiliki predesesor yaitu 1 atau elemen kerja ke-1. Artinya, elemen kerja keempat ini bisa dikerjakan apabila elemen kerja ke-1 sudah dikerjakan, teman-teman. Dan tidak ada hubungannya dengan yang elemen kerja 1 dan 2. Nah, maka dari itu, kita bisa tulis di sini, teman-teman, di WS keempat ini karena elemen kerja keempat itu ada di workstation keempat. Nah, itu kita hubungkan dengan elemen kerja yang pertama. Jadi, elemen kerja ke-1 ini kita akan langsung taruh ke bagian sini. Nah, seperti ini teman-teman. Dari jari 1, dia akan menuju ke 4. Kemudian sama halnya, elemen kerja kelima. Nah, elemen kerja kelima ini membutuhkan predesesor yaitu 1 dan 4. Artinya dari 1 ke 4 dan ke 5. Seperti ini teman-teman. Kita arahkan tanahnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi yaitu 6 dan 7 di WS5 dia membutuhkan predesesor 1, 4 dan 5. Jadi dari 1, 4, 5 dan 6. Oh, mohon maaf, ini ada kesalahan. 1, 4, 5 dan ke-6. Nah, seperti ini. Ini sama halnya juga dengan elemen kerja yang ini 7. Kita lihat dia memiliki predesesor 1, 4, 5, 6. Nah, artinya 1, 4, 5, 6 dan ke-7 di sini. Kita akan masukkan di sini seperti ini. Hasilnya nanti akan jadi seperti ini, teman-teman. Kita bisa rapikan nanti di akhir aja ya. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi nih. Di sini ada elemen kerja ke-8, yaitu membutuhkan elemen kerja ke-1, 4, 5, 6 dan 7 hingga ke-8. Berarti kita taruh aja di sini sebelahnya sini karena dia urutannya 1, 4, 5, 6, 7 dan yang terakhir 8. Kita copy saja tanda panahnya agar tidak ribet ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, saja kita cek lagi nih elemen kerja ke-9. Elemen kerja ke-9 ternyata dia memiliki predesesor 1 hingga ke-8. Artinya semuanya itu memiliki hubungan ke elemen kerja yang 9 ini, teman-teman. Nah, artinya dia bisa dikerjakan apabila elemen kerja ke-1 hingga 8 sudah selesai. Nah, maka dari itu kita tinggal membuat tanda panahnya. Berarti kan ini ada 3 nih, 1, 2, 3. Berarti dia memiliki hubungan dengan 1, 2, dan 3. Nah, kita buat tanda panah di sini. Berarti dia mohon maaf, tinggal kita pasangkan ke sini dan kita pasangkan ke sini juga, teman-teman. Ini saya atasin aja biar enak. Nah, kemudian yang bagian 8 dia juga memiliki hubungan dengan 1, 4, 5, 6, 7 dan 8 ternyata. Nah, kita tinggal buat tanda panahnya aja. Berarti dari elemen kerja ke-8 menuju ke elemen kerja ke-9. Dan yang terakhir, elemen kerja ke-10 dia memiliki hubungan predesesor yaitu seluruh elemen kerja yang ada di sini yaitu 1 hingga 9 menuju ke elemen kerja ke-10. Ini mudah saja, kita lihat tempatkan di sini. Kita rapikan aja sekalian ya, teman-teman. Dan kita buat tanda panah di sini. Nah, jadi begitu ya teman-teman dalam pembuatan precedence diagramnya. Kita akan menunjukkan atau kita membuat acuan dari predesesor, kolom, elemen kerja, dan waktunya. Oke, setelah kita selesai membuat precedence diagramnya setelah seperti ini. Nah, langkah berikutnya atau yang langkah terakhir adalah kita harus membuat penomoran atau kita harus mengetahui berapa sih waktu operasi masing-masing elemen kerjanya.
Nah, itu akan kita taruh di atasnya dari lingkaran ini, teman-teman. Nah, ini kita pakai insert dan shape bebas, teman-teman. Sini saya akan menggunakan text box ya. Nah, kita klik di sini aja. Nah, ini kita bisa pindah-pindah biar lebih rapi gitu. Nah, kita lihat di sini. Elemen kerja yang pertama atau ke-1, dia memiliki waktu atau TI-nya yaitu 5 menit. Maka dari itu kita cukup tulis di sini adalah 5. Nah, ini kita atur di sini. Nah, ini teman-teman agar lebih jelas atau lebih kelihatan bisa teman-teman kasih kotak atau penanda terserah bebas ya. Ini akan saya contohkan aja. Kemudian kita lihat lagi untuk elemen kerja kedua memiliki waktu 5 juga. Nah, ini disesuaikan aja teman-teman, tinggal di copy seperti ini. Untuk yang 3 waktunya 3, kita copy seperti ini. Nah, kita tulis 3. Kemudian untuk elemen kerja keempat yaitu waktunya juga sama 3 juga. Kita taruh di sini. Yang untuk kelima waktunya adalah 2. Kita ganti ini menjadi 2. Kemudian untuk yang ke-6, elemen kerja ke-6 ini itu memiliki waktu 4 menit. Kita copy saja. Nah, yang ke-7 1 menit. Ini digunakan sebagai penanda agar kita tahu tuh pada precedence diagram ini berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing elemen kerjanya. Oh, ini ternyata 3-nya kelewatan teman-teman. Ini kita ulangi saja, kita copy di sini, kita ganti KK 3. Nah, kemudian yang 8 ini juga elemen kerja ke-8, dia waktunya adalah 4 menit. Yang ke-9 adalah 1 menit. Dan yang terakhir, elemen kerja ke-10 waktunya juga sama 4 menit. Nah, jadi itu merupakan cara pembuatan precedence diagram dari awal hingga akhir pada inisialnya atau pada awalan dari metode KWH ini, teman-teman. Nah, jadi itu untuk inisialnya, teman-teman, atau awalan pada metode ini. Nah, selanjutnya, yang namanya tadi sudah saya bilang yaitu heuristik, akan ada perhitungan ulang. Nah, maka dari itu kita akan menghitung ulang keseluruhan dari perhitungan ini di inisial itu di iterasi yang pertama. Nah, jadi inisial maka kita lanjut ke iterasi yang pertama. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke iterasi yang pertama. Nah, jadi jika di awal tadi adalah inisial atau awalannya, maka kita akan melakukan perhitungan ulang di sini, teman-teman. Yaitu kita sebut dengan iterasi. Nah, iterasi itu tidak hanya 1, 2, 3, atau 4, mungkin saja bisa 5, 6, 7, 8, hingga seterusnya, hingga kita menemukan pengoptimalisasi yang paling baik. Nah, di sini karena kita ada keterbatasan waktu, maka dari itu saya akan mencontohkannya menggunakan 1 iterasi saja. Nah, caranya bagaimana? Apa sih yang membedakan antara inisial dengan iterasi yang pertama? Nah, jadi untuk intinya, yang membedakan itu adalah cycle time-nya. Nah, cycle time ini akan berpengaruh pada jumlah workstation atau jumlah stasiun kerjanya, teman-teman. Nah, cara untuk membedakannya atau mendapatkan hasil yang berbeda adalah jika di awal tadi atau inisial itu kita menggunakan CT atau cycle time yang berjumlah 5 menit. Nah, kita menggunakan TIMAX ya di awal, teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke batasan waktu siklusnya. Untuk inputnya sama, TPD-nya sama, ini juga sama seperti di awal. Nah, ini CT itu dapatkan adalah lebih besar sama dengan daripada 5, lebih kecil sama dengan dari 9,05. Jadi di antara 5 dan 9,05 sekian, itu teman-teman bisa gunakan cycle time. Sebagai contoh, di sini di antara angka 5 dan di angka 9,05 sekian, itu saya akan menggunakan cycle time-nya 6. Nah, itu boleh, teman-teman. Kita tulis saja di sini 6. Kenapa? Karena 6 itu di antara 5 dan di antara 9,05. Jadi untuk cycle time-nya itu tidak boleh lebih kecil daripada 5 dan tidak boleh lebih besar daripada 9,05 gitu, teman-teman. Nah, maka dari itu saya mengambil 6 agar yang mana dia itu berada di tengah-tengahnya. Jadi kalau teman-teman nanti mau ngambil 7, 8, atau 9 atau bahkan 6,5 itu boleh saja, teman-teman. Nah, selanjutnya juga sama, kita akan menentukan kelasnya atau workstation-nya. Namun sebelum itu, kita menjumlahkan TI-nya terlebih dahulu. Kita menggunakan rumus sum.
dan totalnya adalah 32, sama seperti sebelumnya teman-teman. Nah selanjutnya untuk K ini sama, kita gunakan rumusnya sama dengan total waktu dibagi dengan CT-nya atau 6. Nah yaitu 5,333. Nah jika di awal tadi atau inisialnya itu kita mendapatkan K-nya berjumlah 6,4 dan kita lakukan round up, maka hasilnya adalah 7. Nah sekarang jika 5,333 ini kita round up, kita coba round up, yaitu ini titik koma 0, mohon maaf, titik koma 0, maka kita akan dapatkan 6 kelas. Nah maka dari itu nantinya kita akan membagi atau mengelompokkan elemen kerja 1 hingga 10 menjadi 6 kelas teman-teman. Nah tanpa berlama-lama lagi, tentu saja hal yang akan dilakukan selanjutnya adalah sama seperti inisial yang di awal teman-teman, yaitu kita akan melakukan pengelompokan dengan cara TI ini tidak boleh lebih dari 6. Nah itu sama aja teman-teman. Ini kita langsung saja, kita akan langsung buat sama seperti tadi. Untuk elemen kerja pertama memiliki waktunya atau TI-nya itu adalah 5. Nah 5 itu lebih kecil daripada 6 ya teman-teman. Nah kita boleh lanjut ke bawah atau ke elemen kerja yang kedua. Nah di elemen kerja yang kedua ini dia memiliki waktunya yaitu 5 menit juga. 5 tambah 5 sama dengan 10. Maka tentu tidak boleh karena lebih dari cycle time-nya yaitu 6. Nah sehingga elemen kerja pertama ini akan kita jadikan satu workstation teman-teman. Kita tulis di sini di kolom itu 1 atau stasiun kerja pertama. Nah selanjutnya kita masuk ke elemen kerja yang kedua. Dia juga sama, memiliki waktu nilainya 5. Nah 5 kan lebih kecil daripada 6. Nah kemudian kita tambahkan yang bagian bawah ini, elemen kerja yang ketiga. Nah 5 tambah 3 sama dengan 8. Oh ternyata juga sama, lebih besar daripada 6. Maka dari itu elemen kerja kedua kita jadikan workstation yang kedua. Mohon maaf, kedua. Nah kita lanjut ke elemen kerja yang ketiga. Nah elemen kerja ketiga ini dia memiliki waktu 3, sehingga bisa lanjut ke bawah atau elemen kerja berikutnya, yaitu elemen kerja keempat memiliki waktu 3 juga. Nah 3 ditambah 3 sama dengan 6. Maka dari itu ini kita bisa jadikan 1 menjadi workstation yang ketiga teman-teman. Nah kemudian kita lanjut lagi nih ke elemen kerja yang kelima. Dia memiliki waktu TI-nya 2, yaitu masih bisa nambah lagi. Kita lihat ke elemen kerja ke-6, ternyata dia memiliki waktu 4. Nah 2 tambah 4 sama dengan 6. Maka dari itu kita bisa satukan lagi menjadi workstation keempat, yaitu elemen kerja 5 dan elemen kerja ke-6. Nah ini juga sama. Untuk yang 7 dia memiliki waktunya 1 menit. Elemen kerja ke-8 dia memiliki waktu 4 menit. Nah 1 tambah 4 kan 5. Masih bisa lagi nih ternyata. Nah 5 kan lebih kecil daripada 6. Nah maka dari itu kita akan tambahkan lagi satu lagi di elemen kerja ke-9, yaitu 1 tambah 4 tambah 1, yaitu 6. Sehingga elemen kerja ke-7, 8, dan 9 itu kita bisa jadikan 1 menjadi stasiun kerja ke-5. Nah ya ini yang elemen kerja ke-10 ini karena dia tinggal sendiri, maka ini akan jadi ke elemen kerja ke-6. Nah jadi itu ya teman-teman untuk pembentukan dari workstation masing-masing dari elemen kerja ini. Juga udah sama dengan kelas yang udah di round up, yaitu 6. Nah intinya teman-teman, pada inisial atau iterasi itu untuk jumlah kolomnya ini atau jumlah workstation-nya itu harus sama dengan kelas yang sudah di round up teman-teman. Kalau semisal nih kita sudah memiliki kelas yang di round up itu 6, namun pada saat di sini nanti kita hanya bisa ibaratnya bisa menentukan hanya 5 workstation, maka dari itu teman-teman harus mengganti CT-nya lagi atau waktu siklusnya, sehingga nanti untuk kelasnya akan bertambah atau bisa berkurang teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke kolom jumlah atau kolom sebelahnya. Itu sama seperti di awal tadi. Untuk kolom jumlah yang pertama, karena elemen kerja 1 ini memiliki waktu 5, maka kita tinggal tulis 5 saja. Nah ini juga sama. Workstation 2 juga memiliki waktu 5. Nah di sini kita satukan saja. Oh ya jangan lupa untuk satukan bagi yang merangkap dari 3 elemen kerja menjadi 1 workstation seperti ini. Nah, kita satukan. Oke. Nah, di sini untuk waktunya itu adalah 3 tambah 3. 3 tambah 3 sama dengan 6.
Kemudian 2 tambah 4 sama dengan 6 juga. 1 tambah 4 tambah 1 sama dengan 6. Dan terakhir adalah waktunya adalah 4. Jangan lupa untuk kita jumlahkan teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke hasil kumulatif, yaitu sama dengan, kita pilih di sini, sama dengan ini ditambah dengan yang bagian sini, sama dengan sini juga bagian sini. Ini saya akan jelaskan secara perlahan ya teman-teman, agar teman-teman tidak bingung nantinya. Ini, tambahkan yang bagian sini. Dan yang terakhir 28 ditambah dengan 4, yaitu 32. Nah, bisa dilihat sudah sama ya antara TI-nya, jumlah kolomnya, dan hasil kumulatifnya, yaitu 32. Oke, selanjutnya sama seperti di inisial di awal, kita akan masuk ke kolom bagian sini, teman-teman. Nah, di sini di awal tadi ini kan masih kosong ya. Nah, ini tinggal teman-teman isi, yaitu dari workstation 1 hingga workstation 6. Karena kita memiliki 6 workstation atau 6 kelas, teman-teman. Nah, ini juga sama, kita tulis saja untuk station time-nya berdasarkan di kolom jumlah ini, yaitu 5, 5, 6, 6, 6, dan 4. Nah, selanjutnya di sini kita akan menulis delay of station time-nya, yaitu STI max minus STI. Sama seperti di inisial di awal, STI max atau waktu stasiun kerja terbesar, yaitu di sini di sebelumnya itu adalah 5, maka sekarang kita menggunakan 6, teman-teman. Dan ini kita F4, kita lock, kita kunci, kemudian kita kurangi dengan waktu masing-masing dari stasiun kerjanya di sini. Kita klik dan kita enter. Nah, kita tarik aja ke bawah seperti ini. Nah, di sini jika ada teman-teman ada yang bernilai minus, itu artinya teman-teman salah dalam pengurangan ya, teman-teman. Nah, bisa jadi teman-teman tadi malah memilih yang bagian 5 sini atau bagian 4 sini. Harap diingat bahwa di sini itu adalah waktu stasiun kerja yang paling besar. Kita lock, kita kunci agar dia tidak ikut ke bawah pada saat pengurangan, teman-teman. Nah, ini kita kuadratkan. Kita klik ini, kita kuadratkan. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Jangan lupa ini kita sum atau kita jumlahkan agar kita cek udah benar atau belum. Dan di sini juga kita lakukan sum atau penjumlahan. Nah, ternyata di sini juga sama 32 dan untuk kuadratnya itu adalah 6, teman-teman. Nah, sekarang setelah kita menentukan pengelompokan di sini lagi, teman-teman, setelah kita membuat ini, kita akan menentukan atau mengetahui parameter yang ada. Nah, semisal di sini ya tadi ya. Nah, semisal di sini parameter yang pertama sama saja rumusnya seperti yang di inisial tadi. Untuk KL atau efisiensi line itu artinya sama dengan jumlah dari waktu operasi atau STI-nya sama saja, itu sama misalnya 32. Kemudian dibagi kurung buka, K-nya berapa? K-nya sama dengan 6. Jadi jumlah kelasnya sama dengan 6 dikali dengan cycle time-nya yaitu 6 juga. Kita kurung tutup dan terakhir dikali 100%, teman-teman. Kita enter. Nah, hasilnya adalah ternyata efisiensi lainnya adalah 89%. Kemudian untuk smoothing index-nya atau smoothness index-nya kita hitung juga. Berarti rumusnya sama aja SQRT atau square root dari STI max min STI kuadrat, yaitu di bagian sini, teman-teman, 6. Kita kurung tutup dan klik OK, enter. Nah, di sini hasilnya adalah 2,44 sekian menit. Nah, kemudian ada balance delay. Ini sesuai yang sudah saya bilang di awal tadi bahwa bisa saja 100% dikurangi dari efisiensi line. Namun di sini akan saya jelaskan untuk cara yang lebih benar gitu, sama dengan kurung buka 2 kali. Kemudian kita lihat di sini ada jumlah kelasnya yaitu K. Di sini kita pilih 6 dikalikan CT-nya yaitu 6 juga. Kita kurung tutup. Kemudian kita kurangi dengan ini jumlah dari waktu totalnya yaitu 32. Kita kurung tutup 2 kali. Nah, kemudian di sini kita bagi dengan K lagi, K dikali CT. K-nya 6 dikali dengan CT-nya yaitu 6 juga. Kita kurung tutup dan terakhir adalah dikali 100%, teman-teman. Kita klik OK.
dan hasilnya adalah 11% dari balance delay-nya. Nah, sekarang yang terakhir ada idle time, itu sama dengan jumlah kelas K dikali dengan STE max itu sama dengan yang paling besar ya teman-teman. Waktu stasiun kerja yang paling besar yaitu 6. Kita tutup dikurangi dari total waktu operasi 32. Kita klik OK. Hasilnya adalah 4 menit teman-teman. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai efisiensi line, SI, balance delay, dan idle time-nya. Oke teman-teman, setelah kita selesai menentukan parameternya di sini tadi, selanjutnya kita akan membuat precedence diagramnya. Nah, precedence diagram ini itu kita buat sama persis seperti di awal tadi, yang pada waktu inisial tadi. Nah, yang membedakan adalah jumlah WS atau jumlah kolomnya. Jika di inisial tadi kita menggunakan 7 WS, sekarang kita hanya menggunakan 6 WS atau 6 workstation saja teman-teman. Nah, di sini kita lihat lagi nih untuk cara penentuannya. Yang pertama di WS1 atau kolom 1 itu memiliki elemen kerja 1. Nah, kemudian WS2 memiliki elemen kerja 2. WS3 ini memiliki elemen kerja 3 dan 4. Nah, elemen kerja keempat dia memiliki elemen 5 dan 6. Kemudian di WS5 ini dia memiliki 3 elemen kerja yaitu 7, 8, dan 9. Seperti ini, 7, 8, dan 9 menjadi satu kolom. Atau satu ini ya teman-teman, satu tempat gitu. Yang terakhir adalah di WS6 itu memiliki elemen kerja 10 teman-teman, seperti ini. Nah, di sini untuk cara penentuannya juga sama persis. Kita bisa melihat dari predecesornya. Nah, ini bisa kita lihat di sini untuk elemen kerja pertama dia tidak memiliki predecesor, jadi dia langsung seperti ini teman-teman. Kemudian elemen kerja kedua dia memiliki predecesor 1, berarti dari 1 dia menuju ke 2. Dari 1 ke 2. Kemudian untuk elemen kerja ketiga, dia memiliki predecesor 1 dan 2, jadi 1, 2, dan 3. Begitu seterusnya hingga ke elemen kerja 10, seperti ini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia akan menuju ke 10. Nah, itu untuk pembuatannya sama persis, yang membedakan adalah penempatan kolom atau penempatan pada workstation-nya, gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita sudah membuat iterasinya, yaitu sudah menyelesaikan perhitungan dari inisial dan iterasi yang pertama. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan perbandingan teman-teman. Nah, perbandingan ini untuk apa? Ini untuk mengetahui mana sih yang paling optimal di antara perhitungan-perhitungan tersebut gitu. Nah, jadi kan sudah saya bilang di awal tadi kalau iterasi itu tidak hanya cuma satu aja teman-teman, bisa 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya tergantung dari cycle time yang teman-teman tulis tadi. Nah, jika teman-teman menulis cycle time yang berbeda, maka jumlah kelasnya pun akan ikut berbeda juga teman-teman. Nah, namun di sini karena secara singkat saja kita akan menggunakan iterasi pertama saja, yaitu yang tadi ada inisial, perhitungan paling awal, dan iterasi pertama teman-teman. Nah, di sini cara perbandingannya ini akan saya jelaskan, yaitu pada masing-masing parameter ini memiliki syarat yang berbeda-beda teman-teman. Seperti contoh, di sini untuk parameter efisiensi line, untuk nilainya itu semakin besar maka dia semakin baik teman-teman. Nah, kemudian untuk smoothness index itu semakin kecil dia semakin baik. Nah, ini aku tulis saja semakin besar semakin baik. Nah, ini untuk di modul juga sudah ada ya teman-teman, bisa diikutin. Kalau ini semakin kecil semakin baik. Nah, kemudian untuk balance delay sendiri itu semakin kecil semakin baik teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk idle time itu semakin kecil semakin baik. Nah, di sini untuk penentuan parameternya teman-teman, nanti kalau ada yang bingung bagaimana sih cara nentuinnya, nah itu di modul sudah ada, kemudian di video materi pun juga sudah kita jelaskan ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang paling besar, yang kita tentukan yang paling besar itu hanyalah efisiensi lainnya saja. Nah, untuk penentuannya kita lihat nih, di antara inisial sama iterasi 1 yang paling besar yang mana? Dan ternyata 91% tentunya. Dan ini kita beri tanda semisal warna kuning. Kemudian untuk smoothness index yang paling kecil yang mana? Yaitu yang inisial juga teman-teman, yang kita beri warna kuning. Kemudian ada balance delay, itu yang paling kecil yang mana daripada inisial dan iterasi 1, ternyata adalah 9% teman-teman. Kita beri kuning.
Dan yang terakhir, idle time atau waktu menganggur itu yang paling kecil yang mana? Nah, ternyata inisial yaitu berjumlah 3 menit. Nah, ini kita kuning saja. Nah, ternyata dari perhitungan ini, perhitungan inisial dan iterasi 1, yang paling baik adalah inisialnya, teman-teman. Nah, sehingga nanti di akhir itu teman-teman bisa berikan kesimpulan nih. Kenapa sih kok inisial ini lebih baik daripada iterasi 1? Apakah yang mempengaruhi dari elemen kerjanya, atau dari waktu jam kerja, atau dari produksi produk yang diproduksi perharinya, atau hal-hal lain yang mempengaruhi dari perhitungan ini. Gitu ya teman-teman, untuk penentuan bagian mana atau perhitungan mana yang paling baik di perbandingan parameter dan perhitungan ini, teman-teman. Baik, setelah teman-teman sudah mempelajari mengenai intro dari praktikum assembly line balancing dan kemudian melakukan perhitungan menggunakan Microsoft Excel dari metode Kill-Based Bayes Heuristic, diharapkan teman-teman dapat mengerjakan studi kasusnya dengan lancar, baik, dan benar. Kalau gitu untuk penjelasan materinya saya cukupkan sampai sini. Bila masih ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi asisten lab sistem manufaktur melalui kontak yang sudah tersedia pada website, pada guidebook, ataupun pada modul. Kalau gitu saya cukupkan. Terima kasih. Semoga praktikum teman-teman dapat berjalan dengan lancar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di metode yang kedua, yaitu Ranked Positional Break atau RPW.